Kenapa saya kemudian diserang oleh teman-teman NU sendiri? Ketika saya memprotes fatwanya Ustadz Abdul Somad, ini juga Ustadz saya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri di Palestina, saya protes soal itu. Jangan main-main dengan fatwa ini. Mengganti sistem ideologi yang sudah disepakati para ulama dan para pejuang bangsa ini yang bernama Pancasila dan UUD 45 diganti dengan sistem khilafah dengan dalih sistem khilafah ini buatan Allah. Kalau orang Islam tidak menyetujui ini maka dianggap kafir. Persoalannya kelompok Hizbut Tahrir ini menyeret persoalan-persoalan politik kepada urusan akidah, padahal urusan politik ini urusan fikih. Sehingga apa? Kita dianggap luntur keimanannya apabila tidak satu barisan dengan mereka. Ini tidak kalah berbahayanya karena nantinya juga akan mencetak orang untuk bersikap dan bertindak dalam jalur-jalur kekerasan. Negara ini dianggap togut karena kemudian berhukum dengan buatan manusia. Sama, postulatnya sama. Kelompok yang ketiga, ini kalau soal khilafah kita bisa debat 7 hari 7 malam tidak akan selesai. Kalau mereka bilang khilafah itu adalah coming from the sky, datang dari langit, project masterpiece. Kita debat 7 hari 7 malam, kita bedah semua secara tarikh bagaimana khilafah mulai dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai kekhalifahan di Cordoba. Bagaimana kejahatan-kejahatan yang diciptakan, bagaimana Sayyidina Utsman seorang suci dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Bagaimana Sayyidina Ali juga dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Bagaimana orang Islam terlibat dalam peperangan sesama orang Islam sampai pada zaman Bani Abbasiyah, Kekaisaran Ottoman, Bani Umayyah di Eropa, semua terlibat dalam perang-perang sesama orang Islam. Kita bedah satu persatu. Bapak membunuh ayah, membunuh anaknya, anak membunuh sepupunya, ponakannya diracun oleh pamannya. Ini sudah biasa terjadi. Bahkan ada salah satu pemberontak yang namanya Umar bin Hafsun. Ini di Cordoba ketika zaman pemerintahan Al-Andalus, sampai dia itu masuk Kristen karena dia tersisih dari kekuasaan, karena direbut oleh salah satu adik tirinya. Sampai dia kemudian memilih menjadi murtad dan kemudian menjadi pemberontak di Cordoba. Coba, inikah yang dikatakan sebagai sistem politik buatan Tuhan? Debatnya panjang. Dan kebetulan saya mempelajari tentang kisah-kisah ini, perjalanan-perjalanan politik, sosial dan sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga adalah kelompok. Nah ini yang paling berbahaya, yang ingin saya bahas lebih khusus lagi. Kelompok yang bernama Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin ini secara ubudiyah hampir sama dengan kita. Kelompok ini seperti yang diceritakan oleh Buya Said tadi, kelompok Ikhwanul Muslimin ini didirikan oleh Hasan al-Banna yang punya keyakinan sama seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, sama. Tapi kemudian berbelok di tangan Said Qutb dan Muhammad Qutb dengan Ma'lim fit Thariq dan juga Jahilatul Qarnin Isrin oleh adiknya Said Qutb, Muhammad Qutb. Dan kemudian Ikhwanul Muslimin jadi berubah. Mimpi-mimpi politik yang dibangun Ikhwanul Muslimin inilah kemudian yang menjadi racun dari gerakan-gerakan politik di seluruh dunia yang menunggangi Islam. Padahal kalau kita pelajari Ma'lim fit Thariq, ini sama persis dengan buku komunisme yang ditulis oleh Lenin yang berjudul L'état et la Révolution, State of Revolution. Sama persis. Sayyid Qutb menulis kitab Ma'lim fit Thariq ini, dia mengkopi dari versinya komunis tapi dikonversi menjadi versi Islam. Ini saya kasih tahu. Saya pernah terpapar buku ini dan saya kemudian menjadi sadar setelah saya membaca State of Revolution-nya Lenin. Saya kemudian merasa dibodoh. Sayyid Qutb menurut saya bukan pemikir Islam. Dia politisi, murni politisi.
Dia menulis Malim Victory di penjara dan dia ingin melakukan perlawanan dari penjara kepada pemimpin Mesir pada saat itu, Gamal Abdel Nasser. Kalau di dalam Lenin dengan istilah revolusi, di dalam Malim Victory dirubah menjadi jihad. Dikonversi saja. Kalau di dalam bukunya Lenin disebut dengan vanguardism, kesatuan elit kecil, di dalam buku Malim Victory-nya saya tutup dirubah menjadi tolian. Postulatnya sama, marhalahnya sama. Proses-proses untuk melakukan gerakan revolusionernya sama. Membentuk pemberontak-pemberontak, bugot-bugotnya sama. Seperti yang dianjurkan oleh Lenin dalam State Revolution. Keinginan dari Said Qutb adalah melakukan pemberontakan kepada negara dan menguasai ruang politiknya. Kalau di dalam Lenin harus melakukan revolusi untuk melakukan perlawanan kepada negara, dan ini berhasil dilakukan di Bolshevik. Malim Victory lewat Said Qutb gagal melakukan itu, tapi akhirnya ajaran ini dieksportasi paksa ke seluruh negara dan semua kelompok jihadis ini menggunakan 3 dari berbagai ideologi ini. Buku-bukunya kelompok dari Wahabi Salafi dipakai oleh teroris di Indonesia. Abdullah Azzam Jihadiyah Tarbiyah dipakai. Buku-bukunya Muhammad Said Al-Qahtani yang bernama Al-Wala wal Bara fil Islam juga dipakai oleh kelompok teror di sini. Buku Malim Victory-nya Ikhwanul Muslimun juga dipakai oleh kelompok teror di sini. Buku-bukunya Taqiyuddin An-Nabhani juga dipakai oleh kelompok-kelompok teror di sini. Buku-bukunya ulama Saudi Abu Bakar Naji, Idarat At-Tawahhus dipakai oleh kelompok teror di sini. Makanya 3 kelompok teror ini kemudian mengilhami gerakan-gerakan teror di seluruh Indonesia hari ini. Persoalannya, kelompok Ikhwanul Muslimun sama maulidan juga, tahlilan juga, ziarah kubur juga, sama-sama anti Wahabi juga, tapi menghalalkan bom bunuh diri. Sama-sama punya cita-cita menegakkan khilafah daulah di Indonesia. Sama-sama anti Pancasila, sama-sama gemar menghina sesembahan orang lain, padahal ini jelas-jelas dilarang dalam Al-Quran. Sama, ini yang membuat kita berbahaya. Ini mohon maaf Pak, saya tidak ingin memberikan satu pengaruh. Saya hanya ingin menceritakan kenapa saya kemudian diserang oleh teman-teman NU sendiri. Ketika saya memprotes fatwanya Ustadz Abdul Somad, ini juga Ustadz saya. Tapi ketika dia menghalalkan bom bunuh diri di Palestina, saya protes soal itu. Jangan main-main dengan fatwa ini. Dia bilang bom bunuh diri di Palestina itu adalah harokat istishhad, bukan intihar. Saya protes. Meskipun ada kata-kata beliau yang mengatakan di Indonesia tidak boleh dilakukan bom bunuh diri karena ini negara aman. Persoalannya bagi kelompok-kelompok jihadis Wahabi, Indonesia itu bukan negara aman, ini negara kafir.